Dosen Indonesia. Dulu pernah ada ya beasiswa ini, kemudian di tahun 2019 itu oleh LPDP program itu dihentikan, dan bukan dihentikan, maksudnya dikembalikan menjadi program natifnya di Kemendikbudristek. Jadi kalau misalnya ada beasiswa Budi itu sebagai pemilik program dan sebagai operator programnya itu adalah rekan-rekan dari Kemendikbudristek. Mungkin demikian ya Mas Pundra yang dapat kami sampaikan. Saya lihat ini Pak Direktur kami sudah hadir. Mungkin Mas Pundra saya mohon waktu untuk Pak Dwi supaya bisa menyapa dan menyampaikan hal-hal lainnya barangkali ya Mas Pundra. Monggo Mas Pundra. Terima kasih Pak Purwana. Rekan-rekan perlu kami informasikan di siang hari ini Bapak Insinyur Dwi Larso MSI PhD selaku Direktur Utama LPDP sudah bergabung bersama kita dalam forum yang berbahagia ini, dan sebagai calon penerima beasiswa LPDP atau sebagai alumni ini adalah ayah kita bersama. Jadi kami mohon waktu untuk Bapak Dwi Larso barangkali bisa memberikan sepatah dua patah kata ataupun informasi tertentu mengenai beasiswa LPDP. Untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Dwi Larso. Monggo. Terima kasih Mas. Sudah dengar ya Mas? Sudah dengar Pak? Sudah Pak, sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya memang wajib hadir karena saya orang Semarang ya, sama dengan Pak Purwana. Sebagai warga Jawa Tengah harus hadir. Nah, mohon maaf aja baru bisa hadir sekarang karena perjalanan dari Jakarta baru nyampe Bandung. Semalam kita rapatkan untuk persiapan 2022. Nah, teman-teman perlu paham di 2020 LPDP itu terimpa karena pandemi. Sehingga kita hanya bisa rekrut 600 bagi teman-teman yang sudah punya LOE. 2021 kita kerja keras agar LPDP bisa hidup kembali dalam kenormalan baru. Dan syukur alhamdulillah kita bisa merekrut oleh LPDP 4.266, artinya sudah kembali normal, ditambah dari yang lewat Dikbud, 2.200 sudah rekor ya, 6.500 S2, S3 kita bisa rekrut untuk tahun 2021. Maka itu saatnya 2022 untuk melihat lebih baik lagi. Seluruh program kita review, kita perbaiki agar kita bisa mendapatkan value for money yang lebih tinggi. Artinya dampak impaknya untuk kemajuan bangsa ini kita usahakan semaksimal mungkin. Kalau 2021 kita baru bisa bulan Mei, maka 2022 kita sudah canangkan bulan Februari ini mau kita buka. Nah, tepatnya kapan? Tadi Mas Pur mungkin sudah memberikan ancer-ancer, ya kira-kira minggu ketiga, pokoknya bulan inilah ya, minggu ketiga atau minggu keempat bulan ini. Tapi yang jelas, kita akan umumkan 1 minggu sebelum pendaftarannya dibuka. Jadi teman-teman punya waktu untuk melakukan persiapan. Dan kita akan buka kira-kira 1 bulan ya, jadi cukup waktu untuk menyiapkan segala persyaratan dan juga perubahan-perubahan yang kita lakukan. Perubahannya memang cukup drastis, cukup besar agar memberikan impact yang maksimal, tapi rasanya masih bisa dipenuhi. Ada beberapa relaksasi, ada beberapa penajaman untuk program-program tertentu. Nah, teman-teman tadi ada pertanyaan, mungkin katakanlah untuk dosen, kebetulan saya dosen, pendidik Budi. Ya. Dulu itu ada Budi karena Dikbudnya katakanlah membutuhkan support dari LPDP, maka LPDP mendukung itu. Nah, kemudian di tahun 2020 kita namanya bukan Budi lagi, namanya pendidik, yang di dalamnya adalah dosen dan guru. Karena kita ingin mendukung guru juga. Nah, mulai tahun 2021, karena Kemendikbud kita support full untuk program dosen dan guru dan lain-lain, termasuk kampus merdeka, vokasi, maka khusus untuk yang dosen dan guru,
yang tentunya yang terkait dengan Kemdikbudristek, maka program khusus ada di Kemdikbudristek. Saya nggak tahu namanya apa ya, tapi yang jelas setahu saya bukan Budi. Nah, LPDP tetap mendukung karena kita kolaborasi dengan Kemdikbudristek, maka kawan-kawan yang PNS itu bisa mendaftar lewat jalur PNS targeted. Guru, dosen yang katakanlah bukan PNS masih bisa mendaftar di jalur-jalur lain reguler maupun kalau ada di daerah afirmasi. Ya, tapi di LPDP sendiri sekarang tidak ada beasiswa khusus untuk dosen atau guru, tapi dosen guru bisa mendaftar di program yang lain. Nah, untuk khusus yang memang spesifik untuk dosen dan guru, Kemdikbudristek banyak program, dan kalau nggak salah nanti setelah LPDP mereka juga akan buka ya, nanti bisa dicek juga. Nah, tadi ada yang tanya apa yang dicari oleh LPDP. Yang pertama tentunya kita ingin kaum muda ini terdidik ya, tertinggi, tapi itu aja tidak cukup. Kita ingin putra-putri bangsa yang bisa bersaing, berkolaborasi di ranah global. Maka kemampuan bahasa Inggris menjadi representasi. Kemudian kami ingin mendapatkan putra-putri terbaik yang cinta tanah air, ingin NKRI ini selalu bersatu dan maju. Ya, karena bagaimanapun ini adalah beasiswa dari pemerintah NKRI begitu. Jadi kita harus cinta merayakan keberagaman seperti Bhinneka Tunggal Ika begitu ya, menjalankan Pancasila dan UUD 45 segala macam. Itu saya pikir teman-teman paham. Yang berikutnya kita ingin mendapatkan putra-putri terbaik bangsa yang tidak cengeng, putra-putri terbaik bangsa yang percaya diri untuk menjadi problem solver, bukan justru menambah masalah. Jadi saya ingatkan, jangan tanya nanti kalau Anda lulus dari LPDP, kemudian Anda bertanya-tanya ke kita, Pak, mohon kami carikan pekerjaan segala macam. Ya, Anda itu udah orang yang terpilih, orang yang terdidik, orang yang elit, karena rata-rata orang Indonesia belum lulus SMP. Jadi Anda harus jadi problem solver. Nah, orang-orang seperti inilah kita cari. Jadi teman-teman bisa persiapkan ini secara umum seperti itu. Beberapa program yang menarik yang kita fokuskan akan ada program khusus untuk kawan-kawan kita yang ada di Papua dan Papua Barat. Untuk yang afirmasi tentunya kita akan support seperti yang tahun lalu 96 kota kabupaten di Indonesia itu tetap kita beri afirmasi. Kawan-kawan yang prasejahtera tetap, kawan-kawan yang disabilitas kita tetap, bahkan ada relaksasi dalam persyaratannya. PNS, TNI, Polri tetap kita support. Semuanya kita akan mintakan rekomendasi dari kementerian lembaganya ya, agar mereka memang utusan dari kementerian lembaga tersebut. Untuk yang umum tentunya masih ada yang PTUD. PTUD ada kemungkinan kita tambah universitasnya, tapi tidak mengurangi. Jadi teman-teman yang sudah punya LOE dari universitas yang tahun lalu akan ada di tahun ini. Justru akan kita tambah beberapa universitas yang memang the best di dunia. Ini yang kita akan lakukan supaya masuk akal begitu. Nah, kemudian teman-teman yang sudah punya LOE itu akan kita dorong. Yang punya LOE itu artinya Anda sudah membuktikan bahwa Anda memang sudah layak secara akademis diterima di universitas tersebut. Nah, bagi yang tidak punya LOE, ada jalur juga. Yang tidak punya LOE nggak apa-apa. Nanti Anda memilih 3 dulu sebagai alternatif, yang kemudian tentunya akan Anda kejar selama Anda nanti diterima. Satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa syarat mendapatkan beasiswa LPDP dengan syarat mendapatkan LOA itu bisa berbeda. Ada yang bertanya tadi, Pak, IELTS saya 6, tapi saya sudah diterima di universitas tujuan. Kalau syaratnya di LPDP 6,5, maka Anda tidak akan bisa lolos administrasi. Jadi syarat 6,5 itu syaratnya LPDP, karena kita ingin untuk program tertentu Anda harus mencapai itu ya, tidak terlepas atau tidak terkait dengan Anda sudah punya LOE atau belum gitu ya. Ini saya pikir perlu saya sampaikan. Satu lagi yang penting adalah di tahun 2022 ini kita ingin mendorong kawan-kawan yang merasa mampu, dari keluarga mampu, itu untuk mengambil beasiswa yang namanya beasiswa partial scholarship gitu. Jadi katakanlah ini program ini sudah ada dari dulu,
Ya, kita ingin sosialisasikan lebih lanjut karena kita ingin mendapatkan lebih banyak lagi putra-putri terbaik bangsa yang bisa kita sekolahkan. Nah, artinya kalau Anda mampu membayar tuition, maka LPDP akan membayar sisanya, atau Anda membayar living allowance-nya, LPDP akan membayar tuition-nya. Itu akan ada opsi itu, akan ada pilihan itu. Jangan tanya mana yang lebih mudah, karena kita pakai merit system, maka semuanya akan kita perlakukan sama, ya, adil begitu. Jadi bukan artinya yang memilih itu akan lebih mudah, bukan ya. Tapi tentunya ini adalah volunteerism dari kawan-kawan yang kira-kira mampu begitu. Dan itu selalu ada ya, tahun lalu juga ada yang mendaftar di partial scholarship. Dan kemudian ada beasiswa-beasiswa yang kita co-funding dengan negara lain, dana lain. Contohnya dengan Cina, kita menyekolahkan putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi aldi di industri pernikelan, industri baterai. Kita bekerja sama dengan Belanda, mereka membayar 50%, kita 50%, Stunet, untuk industri terkait maritim dan lain-lain ya. Ini industri perikanan begitu. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah khusus untuk yang Papua nanti ada khusus ya untuk orang asli Papua. Ini teman-teman perlu kita ingin mendorong ya agar bangsa ini bisa maju bersama, makmur bersama dari Merauke sampai Sabang, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Ada satu lagi yang saya lupa hilang begitu, tapi rasanya tidak terlalu penting, nanti bisa disampaikan lewat website kita ya. Daftar universitas tujuan kita review, tapi tidak akan ada perubahan banyak ya, karena kita memang sudah cukup bagus bagaimana memilih universitas terbaik yang ada di Indonesia maupun di dunia. Khusus untuk yang Papua begitu, nanti akan ada relaksasi juga di universitas tujuan, baik di Asia maupun di Eropa lainnya. Ini akan ada tambahan-tambahan. Kemudian untuk yang afirmasi, yang Papua, ini mohon teman-teman juga bisa sadari ya, artinya semuanya lah, termasuk yang reguler juga. Jadi kalau Anda milih universitas itu, ya kira-kira yang Anda kira-kira bisa diterima begitu. Tentunya yang harus ada di daftar kita. Jangan sampai universitasnya terlalu, saya dulu sama juga mencari universitas tentunya yang saya bisa jangkau ya, yang cukup saya yakinlah saya bisa diterima begitu. Ini untuk mencek kira-kira jangan sampai Anda nanti pindah-pindah universitas dan itu akan sulit sekali. Kadang kita strict, Anda tidak bisa pindah dengan gampang gitu. Itu kira-kira Mas. Kalau ada pertanyaan 1-2 yang sangat penting, saya masih bisa selama saya diberi waktu. Ada Mas Pur juga. Yang penting ya misalnya.